Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jika kabar kalian baik, sehat, berarti kalian sudah siap untuk belajar fisika? Siap. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doanya silakan Wahid pimpin. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Untuk IPA 1 dari absen nomor berapa? Nomor 1. Oke, Ade Supriyadi, Hadir. Alam Ardiansah, Hadir. Ansori Aprinila. Ada? Ansori? Ayu Lasari? Hadir. Ayu Lestari? Hadir. Danda Yulistio? Apa? Dina Arfiani? Hadir. Eva Hudiafa? Hadir. Eva Sapitri? Hadir. Fadila? Hadir. Fadila Ramadhani? Hadir. Fadila Tulumah? Hadir. Gina Nabila? Hadir. Haris Fauzi? Alfa. Hayati Nufus? Hadir. Mujid Alfai? Alfa. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Berarti kalian tuh semangat untuk belajar fisika hari ini. Nah, silakan buka bukunya. Silakan buka buku fisikanya. Sudah dibuka? Sudah. Nah, pada minggu kemarin kita membahas mengenai fluida statis. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa sih yang kita bahas aja waktu pas minggu kemarin? Yang pertama tekanan hidrostatis. Kemudian yang kedua hukum Pascal. Oke, berarti kalian masih ingat ya. Nah, jadi materi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai hukum Archimedes. Nah, kalian sudah mencatatkan mengenai hukum Archimedes? Sudah. Oke. Tapi sebelum kita membahas mengenai materi atau konsep mengenai hukum Archimedes, Ibu mau bertanya terlebih dahulu ke kalian. Kalian pernah nggak melihat atau baik itu secara nyata atau cara dilihat di sosmed ke kapal selam atau kapal laut, atau pernah lihat? Pernah. Nah, secara nyata atau di YouTube atau di TV lihatnya? Nyata. Berarti kalian pernah pakai atau pernah ke mana gitu, di mana pakai kapal? Pernah. Oke. Apa yang kalian lihat pada saat, apa yang kalian rasakan ketika kalian berada di kapal lautnya? Menurut kalian, pendapat kalian? Yang kalian lihat nih, kapal laut itu di air mengapung. Ya, mengapung. Ada lagi? Nggak tahu. Kenapa kapal laut itu, kan tadi Wahid bilang kalau kapal laut itu mengapung, Bu. Iya, benar. Jawaban Wahid itu benar, mengapung. Kenapa mengapung? Kenapa kapal laut itu tidak tenggelam? Padahal kan beratnya itu sangat berat, mungkin berton-ton beratnya. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, jadi hal ini itu dapat dikaitkan dengan hukum Archimedes. Nah, apa itu hukum Archimedes? Ada yang tahu? Hukum Archimedes berbunyi, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kan kalian kemarin kan mencatat nih
2 minggu yang lalu. Ibu suruh menjawab kalian. Untuk mengenai hukum Archimedes, ada yang masih ingat apa itu hukum Archimedes? Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya, benda tersebut akan mengandung gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, jika sebuah benda Dicelupkan dicelupkan ke dalam zat cair, baik itu sepenuhnya atau sebagian, apa tadi? sebagian atau seluruhnya, benda tersebut akan mengalami gaya ke atas sebesar Iya. berat zat cair. Benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. sebesar Benda tersebut mengalami gaya ke atas atau gaya akum. Nah, gaya akum ini yaitu FA, di mana beratnya itu sama besar dengan fluida yang dipindahkannya. Oke, untuk kapal selam atau kapal laut, dia bisa mengapung karena hal ini. Jadi hukum Archimedes, jadi berkaitan dengan hukum Archimedes. Nah, ibu mau bertanya, kenapa kalau kapal selam kan beratnya bertonton, tapi ketika dia di air atau di laut itu dia bisa mengapung. Tapi kok kenapa sih kalau misalkan batu nih dicelupkan ke dalam air, walaupun batunya itu tidak seberat kapal laut, dia akan tenggelam? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Bu izin menjawab, Bu. Oke, Karena Wahyu. batu itu berat, Bu. Karena batu itu berat. Oke, batu itu berat. Menurut kalian kapal laut berat nggak? Berat. Sama berat ya? Batu berat, kapal laut berat. Nah, kira-kira kenapa dua hal tadi sangat berbeda kondisinya? Kalau batu mah bisa tenggelam, tapi kapal laut tuh tidak bisa tenggelam. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke, karena massa jenis airnya itu kalau dalam kondisi misalkan kapal laut ya, kenapa dia bisa mengapung? Karena massa jenis airnya itu lebih besar dibandingkan dengan berat kapalnya itu. Tapi pada kondisi yang kedua yang tadi ibu tanyakan untuk batu, kenapa dia bisa tenggelam ke air? Karena massa jenis airnya itu lebih kecil daripada berat batunya. Jadi berat batu itu lebih besar dibandingkan massa jenis airnya. Jadi kalian bisa membedakan ya, yang namanya ketika kondisi yang pertama, kenapa kapal itu bisa mengapung, dan kenapa batu yang kecil beratnya lebih kecil daripada daripada kapal laut bisa tenggelam. Jadi dari massa jenisnya itu. Jadi kalau misalkan massa jenisnya lebih besar daripada gaya beratnya atau berat bendanya, dia akan mengapung. Dia ada gaya angkatnya. Oke, sampai situ paham? Oke, untuk cara nah, hukum Archimedes ini persamaannya yaitu FA sama dengan WU dikurangi WF. Apa itu FA? Apa itu FA? FA itu adalah gaya angkat atau gaya ke atas. Satuannya Newton. Kemudian WU. WU itu ada yang tahu WU? Ada yang tahu? Boleh dilihat tadi. Apa
udara. Jadi kalian tulisnya itu aja. Satuannya Newton. Kemudian WF. WF itu apa? Berat benda di air atau fluida. pada fluida. Dengan satuan Newton. Nah, secara matematisnya FA ini sama dengan rho F dikali F BF dikali D. Apa FA-nya? Gaya apa? Rho F-nya apa? Rho F-nya apa? Massa? Iya, massa jenisnya. Kemudian FBF-nya? Bukan F, VBF-nya? Volume benda fluida. Dan G-nya adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Berapa percepatan gravitasinya? 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu persamaan hukum Archimedesnya, sekarang Ibu akan lanjutkan ke yaitu materinya hukum Archimedes terbagi menjadi 3, yaitu mengapung, melayang, dan menelan. Mengapung. Oke, Ibu boleh hapus ini? Boleh. Sini aja ya. Mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk sebelum kita membahas mengenai hal ini yang mengapung, melayang, tenggelam, Ibu akan kasih percobaan praktikum sederhana. Jadi kalian biar bisa paham. Nah, di sini Ibu ada alat bahannya. Yang pertama yaitu gelas plastik yang transparan, yaitu ada 3. Kemudian telurnya 3 buah dan garam. Nah, kenapa sih Ibu pakai garam? Jadi kita membuktikan di sini membuktikan untuk suatu benda itu ada kondisi melayang, mengapung, dan tenggelam. Oke, karena di sini kita membutuhkan air, ada yang membantu Ibu untuk ambilkan air? Oke, silakan Wahyu. Segini aja. Ini 3-3 ini. Oke, silakan yang belum nyatet silakan boleh dicatat. Nah, jadi di sini ada 3 buah gelas yang dimana massa jenisnya itu massa jenis air sama dari gelas yang pertama, gelas yang pertama, gelas yang kedua, dan gelas yang ketiga. Nah, untuk kita membuktikan konsep dari melayang, mengapung, sama tenggelam, kita melakukan percobaan praktikum dengan berat bendanya yaitu telur. Oke, yang pertama kita buktikan suatu benda yang
tenggelam. Oke, pada gelas yang ketiga, apa yang terjadi pada gelas yang ketiga ini? Tenggelam. Oke, kemudian untuk gelas yang kedua, Ibu kasih garam. Kenapa Ibu kasih garam? Karena untuk menambah massa jenis airnya. Jadi biar massa jenis air yang pertama untuk gelas yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu berbeda. Jadi biar dapat kondisi yang berbeda pula. Aku kasih 1,5. Kita aduk-aduk dulu. Oke, jika sudah larut, kita bendanya kita celupkan ke air. Kalau misalkan belum ada perubahan, kita tambahkan lagi untuk massa jenisnya. Nah, apakah ada perubahan dari gelas yang kedua? Ada. Apa kira-kira? Mengapu. Mengapu apa melayang? Melayang. Oke. Berarti gelas yang kedua berada dalam kondisi Melayang. Oke, sekarang kita yang ketiga. Kita tambah lebih banyak lagi massa jenisnya, kita tambahin lagi garamnya. Jadi biar oke, 1, kita kasih 2, 3, 4. Kita kasih 4 sendok makan garam. Jadi kita tambahkan lagi massa jenisnya. Karena semakin besar massa jenisnya, maka satu benda itu akan memiliki daya angkat. Oke, jika sudah larut, Ibu celupkan. Apa yang terjadi? Mengapung. Jadi bagian telurnya setengahnya itu terlihat, jadi mengapung. Jadi kalian bisa membedakan untuk gelas yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama mengapung, yang kedua Melayang. yang ketiga Tenggelam. Oke, untuk kita menganalisis dari percobaan praktikum yang kita lakukan, karena kelompoknya sudah Ibu bagi sebelum kita mulai pembelajaran. Untuk kelompok yang pertama, Wahid, Ayu, Eva, dan Nena. Kemudian untuk kelompok yang kedua, Nufus, Gina, sama Mutia. Kelompok yang ketiga, Dila, Dina, dan Zakia. Oke. Nah, masing-masing silakan analisis dari gelas tersebut dan nanti kalian coba jelaskan hasil analisis kalian. Nah, silakan diskusi dengan kelompoknya. Terus nanti salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, ayo silakan. Boleh sambil lihat-lihat. Boleh sambil lihat ke sini untuk menganalisis. Untuk analisis boleh. Ketiganya ya, semuanya itu di kalian analisis. Kalau misalkan sudah selesai semuanya, nanti perwakilan kelompok menjelaskan. Oke, boleh ke depan perwakilan setiap kelompok. Ayo. Lihat aja gitu, lebih jelas seperti apa. Kalau sudah, silakan analisis. Kemudian kelompok adik. Udah? Oke, kelompok yang kedua.
biar lebih jelas. Oke, sudah? Oke, kelompok 3, kelompok 1. Oke, dan jika sudah silakan analisis. Kalau yang sudah silakan angkat tangan untuk kelompok 1, 2, 3. Ada yang udah? Udah? Oke, jangan diem aja. Udah? Udah. Oke, silakan kelompok yang pertama. Mengaku masa jenis air. Oke, ulang sebentar. Kalian menganalisis ketiga ini. Iya. Oke, untuk pelajaran pertama, Mengaku kedua, nelayan. 3. Tenggelam. Oke, silakan salah satu untuk Eva, silakan jelaskan salah satu dari kondisi ini. Mengaku. Untuk yang pertama, bahasa pertama yaitu Mengaku. kenapa mengaku? Karena masa jenis airnya lebih besar daripada masa jenis benda. Oke. Kalau yang kelompok kedua, oke, silakan Nufus. Melayang. Kenapa melayang? Masa jenis air lebih besar daripada masa jenis benda. Oke. Untuk kelompok 3, tenggelam. Jelas yang ke? Oke. Kenapa tenggelam? Karena masa jenis air lebih kecil daripada masa jenis benda. Oke. Jadi jawaban yang kalian berikan itu sudah sangat cukup bagus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi untuk yang pertama benar apa yang dikatakan Eva, yaitu mengaku karena masa jenis airnya lebih besar daripada masa jenis benda atau alurnya, yaitu RA lebih besar daripada W. Kemudian yang melayang masa jenisnya itu sama dengan masa jenis bendanya atau telurnya, yaitu FA sama dengan W. Kemudian yang tenggelam masa jenis airnya itu lebih kecil daripada masa jenis benda, yaitu FA. Nah, sampai sini untuk konsep mengaku, melayang, dan tenggelamnya sudah paham? Sudah paham? Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan percobaannya? Oke, silakan Ana. Jadi garam itu berfungsi sebagai pembesar masa jenis air, sehingga semakin kita banyak memberikan garam, maka jenis airnya semakin besar. Ya, jadi ketika masa jenisnya itu diperbanyak lagi, diperbesar lagi, maka gaya angkatnya juga akan semakin besar. Makanya kenapa kapal laut itu bisa mengaku. Kalau tenggelam ya kalian di kamarnya tenggelam dong. Aduh, korek. Udah siap ya? Oke, sampai sini sudah paham mengenai konsep untuk Archimedes yang mengaku, melayang, sama tenggelam? Oke, kalau paham, Ibu boleh kasih contoh soal? Boleh. Ibu kasih contoh soal ya. Oke, masih semangat? Masih. Jangan kan? Enggak. Harus semangat dong.
contoh soal yang ibu buat. Di sini suatu benda ketika berada di udara memiliki berat 500 newton. Sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 newton. Nah, jika massa jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik, itulah massa jenis benda. Nah, menurut kalian kira-kira untuk cara menyelesaikan soal ini pakai perumusan apa? FA sama dengan Oke. Untuk menyelesaikan soal ini, yang diketahui pada soal ini apa aja? Massa jenis itu massa jenis apa nih? Kan banyak massa jenis air. Massa jenis air itu apa? Massa jenis air. Massa jenis air. Rho. Ya, kalian pembeli nggak ya? Rho F sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Oke, setelah yang diketahui massa jenis air, apalagi yang diketahui? Atau berat benda di udara. Berapa? 500 newton. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Apa? Berat benda pada fluida. Berarti berapa WF-nya? 400 newton. Oke, ada lagi yang diketahui? Oke, sekarang kita langsung untuk menjawab soal ini. Nah, karena yang diketahuinya rho F, WU sama WF, tadi teman-teman Dina bilang kalau yang dipakai adalah ini. FA sama dengan WU dikurangi WF. Nah, tapi kita juga pakai rumus ini. Gimana caranya? Kita masukkan FA sama dengan WU dikurangi WF. Kemudian FA-nya, rumus dari FA ini apa? Rumus dari FA? F dikali VB-nya dikali V. Kita turunkan aja FA-nya karena rumusnya rho F dikali VBF dikali G. Kita turunkan juga WU dikurangi WF. Berapa rho F-nya? 1000. VBF-nya? Belum ada. Ya. G-nya? 10. Ya, karena gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. WU-nya? 500. WF-nya? 400. Oke, berarti 500 dikurangi 400. Oke, 1000 dikali 10? 10.000. P dikali P. Oke, setelah itu 500 dikurangi 400? 100. Oke, berapa? 100 dibagi 10.000. 0,01. Satuannya meter kubik. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau ada yang mau nulis silakan ditulis dulu. Nanti kalau sudah ditulis, nanti ibu ganti lagi angkanya untuk nanti kalian jawab. Jam berapa ini? Jam
1740. Oke, udah? Ya. Kalau udah, ibu ganti angkanya. Ibu ganti angkanya, WU-nya 700, WF-nya 200. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Gila. Nanti jelasin ya lebih. Bisa kok. Udah. Oke, silakan jelaskan. Jelaskan apa yang dapatnya, misalkan namanya berapa, itu berapa, jelaskan ke temannya. Kok bisa dapat 0,05? Kan lotnya itu 1000, terus WU-nya 700, WF-nya itu 200. Kan 1000 itu dikali 10 ya, dikali gravitasi buminya itu. Jadi dari 10.000, 500 ini dari WU dikurangi WF 700 dikurangi 200, jadinya 500 ya. Terus hari FBF-nya, BBF-nya yaitu 500 dibagi 10.000, hasilnya 0,05 meter kubik. Oke, ada yang sama atau ada yang beda? Sama. Tepuk tangan untuk Bila. Oke, terima kasih Bila sudah membantu ibu. Nah, untuk semuanya udah sama juga hasilnya? Sama. Oke, jadi pembelajaran hukum Archimedes ini kita membahas mengenai bunyi hukum Archimedes. Kemudian melakukan percobaan, terus kita melakukan percobaan untuk membuktikan suatu benda yang mengapung, melayang, dan terbang. Kemudian kalian sudah paham mengenai contoh soal ini? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau misalkan sudah paham, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bu, Ya? apa hubungannya massa jenis dengan hukum Archimedes? Oke, tadi Ibu sudah jelaskan mengenai massa jenis. Tadi kan Ibu udah bilang kalau yang namanya massa jenis itu massa jenis batu itu lebih besar daripada massa jenis air. Kenapa sih massa jenis itu ada hubungannya dengan hukum Archimedes? Nah, kalian masih ingat nggak massa jenis itu adalah kerapatan massa atau persamaannya yaitu rho sama dengan m per v. M itu massa dibagi volume. Nah, kenapa sih, apa hubungannya Bu massa jenis dengan hukum Archimedes? Jadi karena hukum Archimedes ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya Archimedes. Jadi dia ilmuwan yang dimana dia menemukan mengenai hukum Archimedes ini. Nah, pada zaman dulu ketika dia belajar di Alexandria, Mesir, dia diperintah oleh raja pada saat itu untuk membuktikan emas pada mahkota raja tersebut. Nah, pada saat dia pada saat dia disuruh untuk membuktikan emas pada mahkota pada raja itu, jadi dia itu
sudah mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep masa jenis. Kemudian pada saat dia melakukan atau berpikir untuk membuktikan yang diperintahkan oleh raja tersebut, dia sambil berpikir di kamar mandi ceritanya. Kemudian di dalam itu ada bak mandi, dia masuk. Jadi sambil berpikir dia sambil masuk ke dalam bak itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam bak itu ada airnya. Dia masuk. Tapi ketika dia masuk kan tadinya tidak luber tuh, si airnya tidak luber. Ketika dia masuk, kenapa ya airnya itu bisa tumpah atau berpindah? Kok bisa tumpah? Padahal pada saat saya sebelumnya masuk kelas sebelumnya saya melihat pada benda tersebut itu masih sama gitu airnya. Pada saat saya masuk, kenapa bisa seperti itu? Jadi di situ dia berpikir dan merumuskanlah hukum Archimedes ini. Ketika suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya, dia akan mengalami gaya angkat yang dimana gaya beratnya itu sama besar dengan fluida seperti itu. Jadi dia mengetahui contoh dari fluida itu adalah air karena air ini memiliki berat. Nah itulah yang dimaksud dengan berat fluida yang dipindahkannya. Jadi berkaitan dengan bunyi hukum Archimedes. Nah seperti itu. Ada yang bertanyakan lagi? Bu? Ya? Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung garis laut. Kenapa jatuhnya? Oke, jadi pertanyaan siapa? Dina? Iya. Ulangi pertanyaannya apa? Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung garis laut. Kenapa jatuhnya? Oke, pertanyaan Dina cukup bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk kenapa sih kapal laut itu bisa dapat mengapung di air? Tadi yang sudah Ibu jelaskan, di mana kapal laut itu dirancang sedemikian rupa sehingga massa jenis bendanya itu, massa jenis kapal laut itu lebih kecil daripada massa jenis air. Jadi massa jenis airnya lebih besar dibanding massa jenis benda atau kapal tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup, kalian sudah paham mengenai hukum Archimedes, kemudian konsep-konsepnya. Setelah pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab, kemudian kata soalnya sudah. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas ini, ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita bahas tadi, selalu kita belajar? Ada? Oke, silakan Nufus. Hukum Archimedes berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya adaptasi atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Hukum Archimedes ada 3 bagian, yaitu melayang, mengapung, dan menyelam. Oke. Tepuk tangan untuk Nufus. Oke, terima kasih Nufus telah memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini kita membahas mengenai hukum Archimedes. Hukum Archimedes terbagi menjadi 3. Apa? Melayang, mengapung, dan menyelam. Oke, jadi kalau misalkan mengapung itu massa jenis airnya itu lebih besar daripada massa jenis bendanya. Kalau yang melayang, massa jenis benda sama dengan massa jenis airnya. Jadi sama-sama besarnya. Kalau kecilnya sama-sama kecilnya. Terus yang ketiga tenggelam itu kenapa? Karena massa jenis airnya lebih kecil daripada massa jenis benda. Oke, mungkin itu aja untuk pembelajaran kali ini yang kita bahas. Semoga apa yang disampaikan kalian bisa paham, dan nanti coba kalian latihan soal. Nanti soalnya Ibu share di WA group, nanti kalian coba latihan agar kalian lebih paham lagi mengenai hukum Archimedes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah dicukupkan? Sudah. Masih semangat untuk pulang? Masih.
Silakan untuk Wahid pimpin doanya untuk pulang. Mohon perhatian. Siap, perhatian. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum